Sekitar 30 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Arfian RP. Assalamualaikum Warno, tolong jelaskan apa bedanya random forest, linear regression, logistic regression, neural network. Tolong dijelaskan kasus digunakannya algoritma tersebut. Oke. Jadi sebetulnya dasarnya ada dua sih. Dasar bangetnya. Dasar bangetnya adalah linear regression dan logistic regression. Sisanya pengembangan dari situ sih sebenarnya. Oke. Kita lihat dua makhluk ini, linear regression dan logistic regression, bedanya apa? Paling gampang dari situ sih. Tapi kalau Anda ngelihat ini semua terus mulai coding segala macam, Anda bisa lihat-lihat video-video saya yang lain YouTube. Silakan masuk ke Ono Center. Oke. Di sini ada playlist. Lihat yang playlist tentang deep learning. Mana dia deep learning? Ini dia. Paling pertama malahan. Silahkan lihat playlist deep learning, ada sekitar 146 video di dalamnya. Di situ beberapa video di awal biasanya suka saya jelaskan filosofi dari proses itu semua. Jadi machine learning, deep learning, artificial intelligence, mereka akan pakai neural network, logistic regression, random forest dan sebagainya. Ada tree, ada K-nearest network, KNN dan sebagainya. Oke. Filosofinya sederhana, biasanya cuma memecahkan persamaan linear AX plus B sama dengan Y, cuma gitu doang. Atau Y sama dengan AX plus B. Itu persamaan linear yang diajarkan waktu SMA biasanya. Oke. Nah, di sini ada dua algoritma besar yang jadi dasar, satu linear regression, satu logistic regression. Coba kita lihat makhluknya apa itu sebenarnya. Linear regression, logistic regression. Oke. Kalau baca kayak gini puyeng kepala loh. Nih, baca kayak gini pusing deh. Kita lihat gambar aja dah, paling gampang. Nih, linear regression, nih logistic regression. Oke. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Buat apakah itu? Bingung kan? Bingung. Paling enak kalau kita bisa ngelihat ini dia. Ini paling enak barangkali. Ada yang lebih enak dari itu? Barangkali ini sama ini rada enak lihatnya. Oke. Jadi linear regression outputnya adalah kita pengen tahu persamaan linear yang merepresentasikan data-data ini apa. Jadi AX plus B-nya, A dan B-nya tuh berapa. Kita dapat linear regression. Oke. Kalau logistic regression tujuannya adalah memisahkan dua kelompok binary, dua true false, benar salah. Sentimen positif, sentimen negatif. Jadi positif negatif, benar salah, 1 0. Ini kita bedakan dengan logistic regression. Jadi tujuannya beda banget. Yang satu dapatin persamaan linearnya seperti apa, yang satu dapat kelompoknya yang mana. Kelompok bawah mana, kelompok atas mana. Ada yang lebih bagus sih gambarnya, coba kita lihat. Logistic regression aja coba. Ini bisa kelihatan. Nah, ini contohnya. Ini logistic regression kayak gini fungsinya. Intinya kita pengen cari garis ini AX plus B yang bisa misahin dua kelompok ini secara baik. Oke, beres ya. Jadi yang satu adalah misahin kelompok, yang satu justru nyari garisnya berapa gitu. Nah, ini nih paling gampang nih. Jadi ini kalau ada sebaran data, ini ada dua sebaran data yang beda nih ya. Kalau logistic regression sama, tetap cari garis linear ini, cuman fungsi garis linear ini adalah garis di mana data satu dengan data dua itu terpisah. Kalau linear regression, kalau ini logistik ya, dia untuk garis buat misahin data. Kalau linear regression ini ada data, ini garisnya yang mana sih? Gitu. Dan kita akan cari yang errornya paling minimal. Jadi yang error maksudnya kalau di linear logistic regression adalah error, maksudnya adalah seminimal mungkin salah klasifikasi. Ini kan klasifikasi data biru sama data merah. Sebisa mungkin klasifikasinya seminimal mungkin di logistic regression. Kalau linear regression sebisa mungkin garis ini bisa
errornya minim. Jadi ini error kan, antara data dengan garis kan jauh banget errornya. Ini jauh banget errornya, ini jauh banget. Jadi kita harus dapetin errornya seminimal mungkin. Jadi error ini minimal, kalau ini seminimal mungkin datanya salah klasifikasi, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Ini dua. Yang satu klasifikasi data, yang ini bisa kita pakai buat prediksi nantinya. Kalau linear regression bisa prediksi juga akhirnya. Oke. Ini juga bisa prediksi sih, dua-duanya bisa prediksi sih sebenarnya. Sama lah, urusannya perdukunan semua urusannya. Nah, ini contoh logistic regression. Ini ada false sample, ada true sample. Kita cari batasnya, perbedaan antara false sama true. Beres ya. Oke. Ini bisa kayak gini. Logistic regression. Kita bisa nyari seperti ini, dapat garisnya seperti ini. Errornya banyak, atau garisnya bisa mencong kayak gini, dapat 2 error, atau garisnya bisa kayak gini. Jadi yang XXX dapat sendiri. Tapi kan susah bikin garis kayak gini, masih susah ya. Garis ini paling gampang. Tapi errornya banyak. Jadi pemilihan garisnya yang bikin susah sih sebenarnya. Ada sih ya. Ini contoh garis-garis yang kita bisa pakai di ini underfitting. Ini paling optimum. Ini overfitting. Ini membedakan proses yang namanya underfitting, optimum, sama overfitting. Tapi itu udah cerita lain lah. Oke. Jadi itu kira-kira dari sisi linear sama logistik. Nah, random forest itu seperti apa? Itu turunan dari logistik sih sebenarnya. Iya, maksudnya buat klasifikasi juga ya. Random forest, tree, ada tree juga sih. Tapi pada dasarnya dua makhluk-makhluk ini bikin klasifikasi seperti ini. Jadi dalam klasifikasi kita bisa bikin klasifikasi lagi. Dalam klasifikasi ini bisa bikin klasifikasi lagi. Jadi kita bisa beberapa klasifikasi turun temurun gitu ya. Kalau tadi kan cuma dua klasifikasi, yes, no, positif, negatif. Kalau ini bisa klasifikasi, turun-turunan terus. Jadi habis diklasifikasi lagi. Habis diklasifikasi lagi. Paling enak lihat gambar kayak gini nih. Nih kayak gini. Jadi mana yang 2, ada yang turunannya 2. Nah, ini kayak gini. Datanya seperti ini, terus kita klasifikasi terus. Oke. Tapi pada dasarnya dia logistik, tapi dikembangin terus sih. Habis klasifikasi diklasifikasi. Sampai puyeng kepala dah lo. Dan ini termasuk logistik oke buat klasifikasi seperti ini. Ini turunannya lebih dahsyat lagi sih sebenarnya. Oke. Jadi ada algoritma tree, ada random forest, ada KNN juga satu lagi. K-nearest network. Sama aja dia klasifikasi, tapi dia bisa klasifikasi, oh ini satu keluarga, ini satu keluarga, ini satu keluarga, ini kayak gini satu keluarga. Jadi kayak bikin apa ya, kumpulan gitulah. Oke. Ini kayaknya kumpulannya yang ini deh. Ini kumpulannya yang ini deh. Karena parameternya sama semua. Jadi KNN kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi sama-sama klasifikasi juga sih. Res. Nih. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya neural network. Neural network, kalau kita lihat nanti dia persamaan linear lagi sih. Coba kita lihat. Oke, neural network. Paling enak tambahin AX plus B. Nah, neural network yang mana yang paling enak? Ini kali ya. Iya, ini kayaknya ini. Jadi kita punya banyak, tapi ini nggak gitu kelihatan neuralnya, nggak kelihatan nih kalau kayak gini. Biar kelihatan neuralnya kayak gimana ini. Nih. Ini lihatnya gimana ya? Bingung. Ini dia. Jadi kalau kita punya persamaan linear, oke, AX plus B sama dengan Y. Ini dapat persamaan linear yang ini ya. Terus kita representasikan dalam neural network, bentuknya jadi kayak gini. Karena X-nya tidak satu X. Ada X1, X2, X3 ya. X-nya, subuh X-nya bisa banyak. Y-nya juga bisa banyak sih sebenarnya. Tapi jadi persamaan jadi ini, W1, W itu pengalinya, A-nya ini, slope-nya. W0 ini B-nya, yang apa? Nilai yang ngedongkrak si garis X ini ya.
Ini dia. Nah, ini dia mungkin lebih enak. Jadi input, oke, input tuh ini ya, X yang ini tuh input. Ini input yang ini I1 I2 tuh X dikali W1 W2, yang ini kali W3 W4. Oke. Dijumlah di sini. Jadi ini dikali, ada pengalinya, dijumlah, didongkrak sama B. B itu yang ini. B itu yang ini. Oke. Ini adalah neural. Neuralnya, outputnya adalah Y ini. Jadi kita pengen persamaan ini, output ini dengan hasil pengukuran seminimal mungkin bedanya. Jadi Y hasil perhitungan dengan Y hasil pengukuran seminimal mungkin bedanya. Jadi neuralnya tuh ini sebenarnya penjumlah doang, penjumlah sih sebenarnya. Tapi dalam prosesnya kita ngali dulu. I dikali W1, I kali W2, satu masuk ke sini, masuk ke sana, ini masuk. Jadi saling kompleks lah nih. Ini bisa berupa pixel, bisa berupa apa aja, serah yang kita masukin apa aja sih. Tapi rata-rata ini biasanya dipakai untuk gambar. Jadi ini pixel yang dimasukin. Tapi bebas ya, apa aja bisa dimasukin juga sih. Suka-suka lah. Nih kalau kita lihat lagi, ini pengalinya B-nya. Ini masuknya, inputnya, masukin sini. Outputnya bisa banyak juga, input bisa banyak, output bisa banyak, dan ini bisa ditambahin. Ini kalau neuralnya beberapa lapis ya. Kalau tadi kan satu lapis tuh yang ini. Mana tadi? Ya, hilang. Ada satu lapis neural. Kalau makin banyak bisa kayak gini bentuknya. Mampus dulu. Oke, inputnya dikali, didongkrak. Ini B-nya, yang dongkraknya B-nya. B-nya dongkrak, outputnya ini satu lapis neuralnya. Oke, neural satu lapis. Output ini bisa jadi neural lagi, dikali lagi, dongkrak lagi, dapat Y. Ini Y-nya, jadi ini X input, ini Y output. Dalam prosesnya ini dikali A, ditambahin B, gitu. Jadi neural sih sebenarnya sama dengan regresi juga, sama aja sih. Jadi dia regresi juga sih sebenarnya. Jadi neural network tuh kayak regresi juga sama aja, cuman dia prosesnya satu-satu semua. Inputnya bisa banyak banget, bisa ratusan, outputnya bisa ribuan. Contoh yang gila buat ini adalah Google Inception. Ini neuralnya bisa panjang banget nih. Nah, nih neuralnya bisa banyak kayak gini, dan outputnya dia Y-nya 2048. Y-nya 2048. Jadi Y-nya bisa banyak banget, ribuan. Oke. Inputnya bisa ribuan, bisa ratusan, terserah. Jadi gila, sebenarnya mainannya gila-gilaan kayak gini. Beres ya. Jadi kalau Anda ngelihat neural network ya sama dengan regresi linear juga, sama aja sih sebenarnya, cuman bedanya inputnya banyak, outputnya bisa banyak, gitu aja. Kalau regresi linear kan, nah ini contoh kalau udah secara matematik jadi kayak gini doang, kita nggak bisa kelihatan. Tapi kira-kira X dikali A jadi AX, terus didongkrak pakai B. Ini B-nya di sini dongkrak. Ini dongkraknya, tapi AX-nya bisa banyak nih, bisa banyak. Ini outputnya Y, gitu. Kira-kira gitu doang sih. Wah, terus udah gitu dibikin kayak ini, biar serem. Padahal sih AX plus B doang, ini serem aja sih. Oke. Ini buat klasifikasi lagi, tapi dia mainnya graf. Oke. Kira-kira gitu sih prosesnya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas siapa tadi, Arfian, RP. Bedanya random forest, linear regression, logistic regression, neural network. Oke. Hati-hati, tidak semua bisa seringkali kita berpikir solusi paling gilanya neural network. Kadang-kadang nggak juga sih. Tidak harus neural network sih sebenarnya. Kalau saya pernah berapa kali compare, kalau kita parameternya salah, juga neural network juga hasilnya bisa nggak bagus, hati-hati aja. Saya cenderungnya kalau klasifikasi, saya akan pakai logistic regression sih sebenarnya. Jadi yang sederhana kadang-kadang lebih bagus daripada yang kompleks. Neural network kompleks dan membutuhkan waktu lama buat processing. Logistic regression lebih cepat, linear regression juga cepat, gitu. Jadi tidak harus semuanya pakai neural network. Tapi ya sarannya sih coba-coba aja, orang sekarang udah tinggal copy paste doang sih. Jadi, oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan buat Mas Arfian RP ini.